Saudara, remaja adalah merupakan masa atau fase di mana mereka berhadapan dengan problematika yang cukup banyak. Untuk membahas hal ini, BKKBN Provinsi Maluku dalam podcastnya kami hadir dengan tema Remaja Cerdas Cinta Masa Depan. Hadir bersama saya saat ini ada Ibu Febri Elizabeth Watimena. Kita akan mengupas lebih jauh tentang remaja dan psikologi. Selamat pagi Ibu Febri. Selamat pagi Pak Itin. Kabarnya baik? Baik. Oke, hari ini BKKBN Provinsi Maluku akan kita bahas tentang bagaimana remaja yang hidup pada era saat ini. Sebagai seorang psikologi, Anda melihat remaja saat ini seperti apa? Dalam psikologi, kalau saya lihat ya, dari segi psikologi, remaja itu adalah masa depan. Di mana ketika remaja dibentuk dengan baik, otomatis masa depan kita ke depan jauh lebih baik. Ya, kalau remaja sendiri, masalah yang mereka hadapi lebih banyak untuk saat ini, masalah apa aja? Masalah yang mereka hadapi banyak dan beraneka ragam. Ya. Misalkan masalah dalam keluarga, di mana anak yang broken home, berikutnya seks bebas, narkoba, terus tawuran. Itu sekarang yang lagi banyak terjadi, yang membuat kalau kita lihat generasi yang muda, yang kalau seperti itu, apakah masa depan jauhnya akan lebih baik? Ya. Nah, remaja itu sendiri kan hidup dalam 3 posisi yang berbeda. Ada keluarga, ada masyarakat, dan ada sekolah. Tipe-tipe pembinaan ini apakah berbeda atau bagaimana menurut Tipe Ibu sebagai pembinaan seorang psikolog? sebenarnya untuk membina remaja saat ini, bagaimana kita memberikan edukasi yang baik. Contoh, di rumah orang tua harus mempunyai ada 4 karakter untuk membentuk anak ya. Saya tidak bilang remaja, karena kalau dalam keluarga dia dibentuk dari masa hamil, ya, mengandung sampai dia lahir, terus dia tumbuh menjadi bayi, anak-anak dan sampai remaja. Proses orang tua sangat penting di sini, atau orang-orang terdekat yang membina. Di mana satu, anak itu harus punya dulu karakteristik dengan agama. Betul. Dikuatkan dengan agama. Agama sangat berpengaruh untuk satu perilaku. Berikutnya, komunikasi antara anak dan orang tua. Kalau komunikasi anak dan orang tua baik, otomatis di situ kan kita bisa membuat juga aturan yang tegas dan bijaksana. Supaya apa? Manakala ada perilaku yang menyimpang, kita bisa menggunakan komunikasi yang baik dengan aturan yang kita sudah punya. Baru orang tua membentuk anak dengan apa? Kegiatan-kegiatan positif. Seperti apa? Mungkin dari kecil anak sudah dilatih dengan apa, yang muslim mungkin pergi ngaji, terus yang Kristen pergi ke sekolah minggu. Itu membentuk karakter yang jauh lebih baik. Artinya pembinaan di keluarga itu mengarah kepada agama Dan komunikasi. Berarti adanya interaksi sosial. Betul. Ketika dia kan tidak di rumah saja, ketika dia pergi untuk mengaji dan sekolah minggu contohnya, di situ dia terbentuk dengan apa? Banyak karakter yang dia belajar. Kan mengaji kan bukan nanti besar, dari kecil anak sudah pergi. Begitu juga sekolah minggu, dari masa batita sampai nanti di usia remaja mereka akan sekolah minggu. Di situ mereka banyak belajar hal yang positif. Artinya pola pembinaan orang tua harus sejak anak kecil, jangan ditunggu sampai anak pada masa remaja. Karena masa anak-anak itu dia kan belajar mulai mengenal emosi. Itu yang harus orang tua memberikan contoh emosi yang baik itu kayak gimana. Kalau misalnya kita memberikan contoh, misalkan ya, anak dalam usia 2 tahun sampai 3, 4, 5 tahun kan dalam proses mereka prasekolah, mereka belajar bagaimana menggunakan komunikasi, emosi, mereka dikeluarkan seperti apa. Ketika kita marah, kita teriak, otomatis sampai di teman sebaya, dia sampai di sana juga dia teriak. Karena prosesnya apa? Kita memberikan contoh yang mencerminkan bahwa kalau marah kayak gini. Kalau kita nangis, kita banting, maksudnya kita marah, nangis terus pukul-pukul badan, otomatis dia juga kayak gitu. Mereka meniru ya? Ya, mereka meniru, proses meniru. Dimana mereka tuh lembaran kosong yang diisi dengan tinta berwarna apa saja bisa. Baik,
Ya. Gitu. Tadi pola pembinaan di keluarga. Kalau di sekolah Kalau bagaimana? di sekolah, ketika orang tua sudah memberikan nilai, ya, sampai di sekolah, di situ guru juga harus lebih kreatif. Dimana contoh wali kelas harus bisa mengenal 30 anak yang ada dalam kelas itu. Betul. Dengan karakteristik. Pertama mungkin dia membangun komunikasi, terus proses belajar yang harus dikembangkan dengan apa? Kita mengenal anak-anak di mana tidak semua anak tuh mampu untuk mendengar atau mampu untuk melihat atau mampu untuk mengerjakan. Yeah. Masing-masing tuh punya kemampuan masing-masing. Jadi ada anak yang bisa mendengar. Guru harus sudah tahu, oh anak saya nih bisa mendengar. Berikutnya ada anak yang melihat secara visual, berarti belajarnya kita melihatkan video. Kinestetik berarti anaknya harus praktek. Kita harus mengajarkan anak dengan praktek dulu, mau bikin apa. Contoh biasanya mereka belajar nih. Nah, kalau belajar biologi bukan saja kita hanya mendengar atau kita menggambar, tapi memberikan video, oh proses darah misalnya di jantung kayak mana. Itu kita melihatkan video. Ketika kita melihatkan video, ada juga kita melihatkan gambar atau bentuk mereka punya jantung itu mereka buat. Artinya guru dituntut harus lebih kreatif ya untuk memberikan pembinaan dan pola pembelajaran. Agar apa? Sekolah bukan tempat yang tidak menyenangkan. Ya. Ketika mereka melihat, oh apalagi anak zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, hampir semua anak lebih senang melihat video. Betul. Visualnya mereka kebanyakan tuh karena sudah terpengaruh dari masa apa? Mereka sudah sering terpapar dengan handphone. Iya. Nah, ketika mereka lihat layar, mereka senang. Karena apa? Nonton, misalnya contoh bioskop bisa full. Betul. Karena apa? Anak-anak lebih menyenangkan itu. Tapi coba sekolah buat seperti itu. Proses belajar di mana mereka didekati video, terus mereka praktek. Itu anak-anak lebih menyenangkan. Otomatis sekolah bukan lagi tempat yang tidak menyenangkan. Betul. Sekolah tempat menyenangkan. Nah, pembinaan apa kalau di sini, Bu? Tapi kalau sekolah kita kebanyakan ya orang tua, itu anak baru salah sedikit saja orang tua dipanggil. Akhirnya anak terbentuk kalau mereka berantem. Orang tua dipanggil, masalah selesai. Iya, dan itu sementara ini terbangun seperti itu di benak anak-anak. Itu yang saya mau bilang, bahwa kalau guru, ketika orang tua dipanggil hanya memberi pemberitahuan. Tapi tugas mereka setelah orang tua membina, guru juga harus membuat cara mendidik. Dididik apa? Mungkin dengan apa? Apa yang mereka menyenangkan dengan ekstrakurikuler. Supaya mereka bisa belajar tangkap, oh ini perilaku yang salah. Betul. Gitu. Ini menarik. Nah, pola pembinaan dari rumah, sekolah, ketika anak berada di tengah-tengah lingkungan dengan berbagai kondisi yang ada, apa yang sebenarnya sebagai anak remaja mereka harus menempatkan diri pada posisi ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat? Oke. Kalau di remaja biasanya tuh kan ada orang tua yang masih bilang tidak boleh untuk keluar. Padahal itu fase di mana anak harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial sangat berperan penting. Bagaimana anak dibentuk? Anak dibentuk itu juga bisa dalam lingkungan sosial, teman bermain dia. Tapi kalau nilai sudah kuat dari orang tua, sampai di sana dia akan memberikan nilai-nilai yang baik. Betul. Karena dia punya pandangan yang baik untuk masa depannya. Oke, berarti peranan pembinaan di keluarga itu sangat penting. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kami, tapi tetaplah bersama kami di BKKBN Provinsi Maluku di podcast kali ini. Anda masih bersama kami di BKKBN Provinsi Maluku. Kita masih membahas tentang remaja dengan sebagaimana tadi Ibu Febri tadi bilang bahwa mereka itu adalah aset negara, masa depan bangsa. Ibu Febri, kalau melihat apa yang tadi Ibu Febri sampaikan ini cukup menarik, mulai dari pembinaan yang harus dilakukan oleh orang tua yang berdampak pada lingkungan sekolah dan juga pengaruh di lingkungan. Nah, kalau Anda sendiri melihat perilaku remaja lebih banyak mengarah kemana? Dari sisi positifnya dulu. Oke, perilaku remaja, sebenarnya semua perilaku remaja itu dia baik.
Tergantung siapa yang membentuknya atau apa yang dia dapat dari lingkungan tempat dia beradaptasi. Nah, perilaku remaja selamat ini adalah perilaku yang kepo. Ya, ingin tahu ya. Perilaku yang kepo, yang baperan, ya kan? Karena apa? Mereka cuman tahu larangan mungkin dari orang tua. Betul. Akhirnya mereka kepo. Apa sih, kenapa dilarang? Kepo lah mereka. Nah, di situ peran juga penting orang-orang yang terdekat, guru maupun orang tua. Untuk apa? Menjelaskan tentang kepoan mereka. Kalau kita cuma larang, seks tidak boleh. Mereka kepo. Semakin dilarang, kepo. Kenapa sih nggak boleh? Ada apa sih sampai hal ini tidak bisa? Nah, mereka cari informasi sendiri. Akhirnya apa yang mereka dapat? Ada positif, ada negatif. Tapi yang negatif pasti akan mereka lakukan juga. Yang positif mereka lakukan, yang negatif mereka lakukan. Itu yang buat dampak. Akhirnya membuat mereka jatuh dalam apa? Seks bebas, narkoba, tawuran. Ada yang mencoba, kalau saya mati gimana ya? Kalau kalau yang saya baca, lihat di berita, ya udah bunuh diri aja. Karena apa? Kurangnya komunikasi. Atau mereka kurang dapat informasi yang baik tentang semua hal yang dilarang. Penting nggak orang tua membahas tentang seks kepada anak remaja itu sendiri? Kalau seks butuh diberikan agar mereka tahu dampak positif dan dampak negatif. Jangan sampai karena kepoan mereka itu yang membuat mereka nggak ngerti, akhirnya mereka jatuh dalam seks bebas. Betul. Jadi penting juga karena masyarakat Maluku ini kan merasa tabu jika menyampaikan itu kepada anak-anak ya. Jadi penting ya memberikan edukasi tentang seks itu apa, kapan kita bisa, dampaknya apa ketika kita melakukan itu, di usia yang muda itu nanti dampaknya apa, nanti layaknya kita untuk melakukan hubungan seks itu atau ada sampai di fase itu di usia berapa, kapan kita siap itu. Berarti orang tua juga harus banyak mengetahui tentang hal itu sehingga menyampaikan kepada anak pun tepat. Edukasinya. Nah, sekarang ini paling booming di tengah-tengah masyarakat atau khususnya untuk anak-anak remaja ini kan gadget nih. Nah, pengaruh tidak nih untuk anak? Mereka sangat berpengaruh untuk mereka. Karena dengan game-game online, nilai minat untuk belajar sudah susah. Ketika nanti kita berikan, ayo belajar, pasti sudah nanti buka di Google ada. Mereka menjadi lebih praktis. Instan ya. Nah, dengan juga game-game online, kan di situ bukan hal yang baik saja mereka dapat. Bisa agresif muncul karena mereka saling menembak. Contoh, karakter itu muncul ya. Agresif, rasa marah, empatinya berkurang, egonya lebih tinggi. Karena dampaknya sangat besar untuk itu. Tapi supaya meminimalisir itu, kita buat aturan. Makanya saya tadi bilang, orang tua punya aturan yang tegas dan bijaksana. Manakala mereka menggunakan gadget, itu dikomunikasikan. Tadi main apa, Dek? Tapi kalau dalam dunia nyata, kita kembalikan dia ke realita. Hal itu tidak bisa. Jangan sampai visual mereka tuh udah. Kalau kita marah, kita tunjuk aja teman. Dan perilaku itu memang benar-benar muncul. Betul. Karena mereka setiap hari dengan itu. Nah, untuk mengantisipasinya, kalau tadi Ibu Febri bilang bahwa orang tua perlu komunikasi. Penting sekali komunikasi di antara orang tua dengan anak itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang remaja masa depan yang cerdas seperti itu, perilaku apa saja yang muncul di masyarakat untuk dewasa ini untuk remaja saat ini? Kalau perilaku kita harus juga dibina dengan apa supaya perilaku yang positif muncul ya Pak. Kita buat edukasi atau kegiatan-kegiatan positif. Misalkan kalau di sekolah kita buat outbound, habis itu ada edukasi positif, kita menonton film. Jadi ada program di sekolah yang membina karakteristik anak. Betul. Jadi mereka nonton film, terus kita diskusi, mengajak anak untuk berdiskusi. Di situ kan belajar komunikasi yang baik. Akhirnya mereka bisa berpendapat. Ini. Jadi edukasi sangat penting
Edukasi tentang perilaku remaja, perilaku yang baik remaja seperti apa itu sangat penting. Dan itu bukan cuman ada di lingkungan sekolah, tapi mesti ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga sendiri. Ibu Febri dari tadi menjelaskan tentang pentingnya edukasi mempengaruhi psikologi anak. Nah, kalau misalnya anak itu berdiskusi dengan orang tua, dengan guru, kemudian dengan lingkungan yang ada, sebaiknya remaja itu mereka berdiskusi tentang apa? Remaja berdiskusi dengan perkembangan teknologi yang ada. Misalnya kita melihat dampak handphone, nah situ kita memberikan. Habis itu kita lihat di kalangan remaja masalah apa yang sedang terjadi, misalnya bullying. Kita memberikan edukasi tentang bullying. Masalah remaja seks bebas, kita memberikan edukasi yang terkait dengan masalah-masalah dalam lingkungan sosial yang ada. Baik. Nah, untuk mengantisipasi perilaku anak yang seperti yang Ibu Febri sampaikan, nah, menurut Ibu apa saja yang dapat kita lakukan, baik sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman, sahabat, untuk memberikan edukasi tadi? Kita arahkan mereka itu arah yang seperti apa nanti? Jadi dibuat komunikasi yang positif. Kita mendengar tanpa mencela, dan kita memberikan masukan tanpa menggurui. Nah, bisa diulangi, ini hebat nih. Kita memberikan nasihat tanpa mencela, dan mendengar tanpa menggurui. Ini hebat ini. Saya kira orang tua, kemudian juga guru-guru dan juga semua yang ada di lingkungan juga punya peranan penting terhadap tumbuh kembangnya seorang remaja itu sendiri yang penuh dengan problematika. Tetaplah bersama kami di podcast BKKBN Provinsi Maluku. Anda masih bersama kami di BKKBN Provinsi Maluku pada podcast kali ini, Remaja Cerdas Cinta Masa Depan. Masih dengan pembicara yang cukup memberikan argumen yang sangat baik, ada Ibu Febri. Ibu Febri, saat ini yang muncul di masyarakat adalah seks bebas, narkoba yang cenderung mengarah kepada anak-anak remaja. Anda melihat ini seperti apa? Kalau saya melihat dalam psikologi, saya merasa prihatin, ya, karena apa? Mereka adalah masa depan kita. Ketika masa depan seperti ini, apakah yang ke depan akan jauh lebih baik? Pasti jauh lebih buruk. Jadi, bagaimana caranya kita untuk mencegah itu? Kita melakukan pendekatan dengan baik, komunikasi dengan baik, terus kita melakukan psikoedukasi. Kenapa saya tekankan di sini psikoedukasi? Karena psikoedukasi berperan penting untuk anak-anak dengan bermasalah, dan harus melakukan komunikasi agar apa ke depan akan jauh lebih baik. Dan muncullah remaja yang cerdas untuk masa depan itu sendiri. Baik, terakhir nih, harapan Ibu Febri sebagai seorang psikolog kepada orang tua dan masyarakat. Harapan saya sebagai seorang psikolog, orang tua harus lebih terbuka dan menjaga komunikasi. Kenapa saya tekankan komunikasi? Komunikasi sangat diharapkan untuk apa? Membentuk remaja yang berani untuk berargumen, yang berani untuk berbicara, yang tidak malu untuk mengutarakan apa yang dia rasakan, dan orang tua atau lingkungan atau orang yang bisa mengayomi, dia mempunyai telinga yang mampu mendengar dengan baik tanpa mencela. Agar apa? Anak-anak dalam masa berkembang, mereka tidak takut untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga ada hal yang negatif, mereka tahu bahwa ini hal negatif. Baik, Ibu Febri, sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast BKKBN Provinsi Maluku, dan kapan-kapan kita akan bertemu lagi karena cukup menarik kita berbincang-bincang tentang psiko anak remaja ini ya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan saudara, itulah perbincangan saya bersama Ibu Febri Elizabeth Watimena, seorang psikolog yang membahas tentang peranan orang tua dan juga lingkungan terhadap remaja yang penuh dengan problematika.
Sampai di sini BKKBN Provinsi Maluku dalam podcast. Sampai jumpa.